Senang banget hari ini Lariwe Digital Media kedatangan Suunto Spark, ada 2, dan Suunto Restu juga ada 2. Ini brand terkenal, well-known gear lari asal Finland. Dan kalau kamu penasaran, langsung aja kita unboxing dan lihat first look-nya. Kembali lagi ke Lariwe Digital Media, tempatnya kita ngobrolin seputar dunianya orang kantoran, pelari kantoran, konten, gear lari, gadget-gadget atau hiasan-hiasan meja kantor. Looknya so excited! Let's go! Gue Adlan Syamisi, pelari kantoran. Push like-nya kalau kamu suka dengan konten-konten kita, dan kita lihat bumpernya dulu. Oke, jadi di tahun 2026 ini Lariwe itu bekerja sama dengan Suunto untuk menjadi brand ambasadornya. Lewat gue, Adlan Syami, dan juga pasangan gue, Mama Labu. So, hari ini kita akan ngeliat first look dari Suunto Res 2. Jadi ini ada 2, sama aja sih isinya, warnanya sama. Nanti kita lihat sama-sama. Ini punya gue dan Mama Labu. Terus juga ada yang baru banget launching, yaitu adalah earphone open ear dari Suunto Spark. Ini warnanya juga sama, jadi ya kita buka salah satu aja. Oke, jadi ini dia Suunto Spark. Kotaknya kayak gini, ini ada logo Suuntonya. Di samping polos aja, belakangnya ini fitur-fiturnya, dan yang menarik kesini adalah head movement control. You'll see nanti seperti apa. Lalu juga kanan kiri polos, bawah kayak gini aja. Ya udah, langsung aja gua buka segelnya. Oke. Jadi di dalamnya itu masih ada apa ya, semacam kotaknya lagi dengan embus Suunto warna hitam gini. Asli elegan banget, gue suka banget desainnya. Gue suka banget kalau unboxing produk tuh emang experience unboxingnya tuh menyenangkan gitu, karena emang mewah gitu. Oke, langsung aja kita lihat isinya apa aja. Oh nice, warna orange-nya menyala banget ya. Oke, gue singkirin dulu. Kita lihat di dalamnya dapat apa aja. Oke, udah kebuka. Kita lihat di dalamnya, harusnya sih buku-buku, kitab-kitab ya kan. Ini dia. Oh, bukunya tebal juga ya. Oke, kira-kira kayak gini, premium banget untuk ukuran guidebook. Lalu di dalamnya juga ada kabel chargernya Type C to Type C. Nggak dapat kepala charger pastinya. Das di dalam udah itu aja, habis. Oke, ini dia unitnya, Suunto Spark warna coral orange. Kita buka. Gue penasaran sih dalamnya itu kayak apa, karena kalau gue lihat di foto-fotonya itu nggak cuma warna orange sih, jadi ada perpaduan warna gitu. Nih kotaknya kayak gini, ada embus tulisan Suunto-nya. Mewah banget sih ini. Terus ada warna apa ya, kayak warna marun yang kayak chrome gitulah, nggak ngerti gue jelasin gue. Tapi ini embusnya bagus sih, mahal banget, mewah banget. Ini langsung oh nice. Jadi memang perpaduan warnanya itu warna apa ya, warna marun tapi lebih gelap ya, burgundy gitu kali ya. Bagian tahu nanti komen aja, dicampur sama warna orange. Terkesan mewah banget, unik banget, nggak biasa. Biasanya kan kalau earphone gini tuh warnanya ya kalau nggak putih, hitam. Kalau ini tuh beda gitu, dan itu yang bikin gue dan Mama Labu tertarik untuk mengambil warna yang sama. Keren sih. Nanti kita coba dengerin fitur-fiturnya ada apa aja. Nanti gue bakal jelasin sih. Jadi kotak ini sebenarnya sekalian tempat charger juga, nanti lampunya akan nyala. Tuh kan, warna oranye, warna hijau, itu tandanya dia lagi ngecas. Jadi nanti tinggal. Oke, next gue unboxing Suunto Res 2 warna faded grey. Gue sama Mama Labu sama juga.
Kita kembaran baik di jamnya sama di earphone-nya. Ada tulisan Advanced Area di bagian samping, belakangnya juga ya fitur-fitur dan detail-detail yang gak bakal gue baca juga. Sampingnya juga masih logo Suunto. Ini bahannya itu kayak apa ya, kayak dus kardus gitu deh. Bagus banget, experience-nya menyenangkan banget. Langsung aja gue buka, tarik aja. Wait, nice. Oke. Terus di sini ada tulisannya kayak semacam congratulation dari Suunto Team, thank you. Lalu kemudian kalau dibuka, ini dia sama kotaknya warna hitam polos gitu ya. Ada emboss Suunto-nya, mewah banget. Gue suka banget. Again, ketika unboxing suatu produk dan experience menyenangkan tuh seru sih. Langsung saja isinya ada apa aja. Ditutupnya ada 3 space dan ini unitnya. Kita buka, coba di sini mungkin kabel-kabel. Harusnya ya, karena ini logonya kayak kabel gitu. Ini harusnya kabel chargernya. Nah, gue penasaran sih ngecasnya ini dia sistemnya kayak apa. Oke, ini Type-C itu, oh ini khusus ya, Suunto ya. Jadi bukan yang colokan kabel khusus. Ini sih bagus sih, menghindari kerusakan kabel. Kan biasanya kalau di beberapa smartwatch tuh kabelnya khusus gitu loh yang dicolok, dan itu rentan rusak. Lalu ini guidebook sih, sama kayak tadi, dan harusnya sama, ini premium juga karena Suunto Race 2 ini termasuk jam lari yang harganya mencapai 2 digit cuy. Tergantung, ada yang stainless, ada yang titanium. Oke, mantap banget sih, premium banget ya. Melihat harganya sih ya harusnya ya udah seperti itu. Lalu udah nggak ada lagi, kita langsung lihat unitnya aja. Unitnya di sini juga ada apa nih, Suunto Race 2 di sini. Oh, ini guidebook lagi kah atau oke. Kayak stiker ya, apa sih ini? Oh bukan, ini ya instruksi awal, dan ini stikernya. Oke lah, nanti gue tempel ke laptop gue atau ke handphone gue. Suunto, thank you. Itu aja. Langsung aja kita lihat dari strapnya dulu. Yang unik dari Suunto ini, strapnya tuh ada tulisan Suunto-nya gitu ya, dan bahannya ini tebel banget tapi ringan. Karetnya tuh kayak firm gitu, bagus gitu, kayak bukan abal-abal. Lalu juga di sini langsung aja ke unitnya. Penasaran banget. Oke deh. Wah, ini bahannya gila sih. Beda banget sama 2 jam lari gue sebelumnya yang bahannya lebih kayak apa ya, kayak plastik atau fiber gitu deh. Tapi di sini tuh stainless steel, jadi bener-bener firm banget, gagah banget. Lo bisa lihat sendiri. Kalau ini tuh memang karena nature-nya Suunto itu untuk olahraga ekstrim, walaupun juga bisa dipakai buat harian juga ya, sama perotran kayak gua gitu. Oke, pasang dulu strapnya. Nice, gila, keren sih. Jatuh cinta sih gua. Gimana menurut warga? Gagah banget gak sih? Video ini, saat ini gua dan Mama Labu itu udah make kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Jadi ini jamnya juga udah merecord beberapa data gua, dan gue juga udah make Suunto Spark ini di beberapa aktivitas gua, termasuk lari, commute, dan juga meeting online di kantor. Jadi hari ini selain kita ngeliat first look-nya dan unboxing-nya, gue akan sedikit ngasih testimoni pemakaian kurang lebih 2-3 minggu jika dibandingkan dengan smartwatch gue sebelum-sebelumnya. Jadi pembahasan pertama, gue suka banget jelas desainnya. Desainnya itu durable banget, kokoh banget, dan bahannya stainless steel gitu. Jadi berbeda dengan mungkin yang ngikutin Instagram gue atau Mama Labu tahu jam lari kita sebelumnya apa. Kalau gue udah ada 3 brand, anggap aja, sebut aja brand G, C, dan yang ini Suunto. Dari segi desain, jujur aja gue suka ini. Warnanya, karena gue selalu suka warna putih, jadi di 2 brand sebelumnya gue juga warna putih.
Terus juga di sini dia putihnya bukan putih banget ya, tapi kayak apa ya, kayak broken white, gue gak ngerti sih. Namanya itu Feather Grey, jadi agak keabu-abuan dan warnanya itu eksklusif banget. Dan warnanya itu mewah banget, jadi gue suka banget. Dan Mama Labu juga suka, jadi kita beli yang samaan. Terus di sini seperti yang lo lihat tadi, di strapnya itu juga bahannya oke banget, ada tulisan Suntonya. Dan yang paling keren sih sebenarnya adalah ini bahannya firm banget gitu. Ini stainless steel, jadi ya mungkin kalau karena bahannya dia stainless steel, pasti dari segi bobot dia sedikit lebih berat. Jujur aja, karena gua udah nyobain yang di jam brand G itu ringan, lalu yang C itu lebih ringan lagi. Dia lebih ringan karena bahannya ya, dan gue udah bahas di video Lari sebelumnya. Dan kalau ini sebenarnya secara angka sekilas dia angkanya akan terlihat lebih berat, tapi sebenarnya bukan yang mengganggu, ngerti nggak? Jadi gue pakai ini lari, pakai ini tidur, pakai ini olahraga, nge-gym segala macam, itu nggak ganggu sama sekali. Dan justru gue ngerasa ya biasa aja, ini ringan-ringan aja gitu. Lalu untuk jamnya, dari segi fiturnya, gue akan ngebahas soal apakah memenuhi lifestyle seorang pelari kantoran. Dan yes, gue ngerasa ini sudah selama 2 minggu ini cukup mengakomodir. Jadi ketika bangun tidur dia ada semacam morning report. Jadi kayak rangkuman tidur kita, rangkuman hari ini kita menu latihannya apa, macam-macam. Jadi bangun mindset kita itu udah kebentuk, oke, hari ini gue lari menu apa, tidur gue berkualitas, bla bla bla, dan ya ready untuk lari dulu sebelum kantor. Terus untuk buatan data-datanya kayak heart rate, ada logbook ini ya data aktivitas olahraga kita di beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Terus juga ada blood oxygen, resource itu mungkin kayak body baterai kali ya. ARV juga ada, training fatigue juga ada, progresnya juga ada. Terus training kita juga dianalisa, dan yang paling kerennya juga kalau menurut gue di sini adalah di balik tampilannya simple, aplikasi Sunto ini dilengkapi dengan salah satu yang gue favorit, yaitu Sunto AI Coach. Jadi selama ini 2 minggu gue pemakaian Sunto Restu ini, gue ngejalanin program untuk half marathon gue nanti di Jakarta Running Festival. Jadi gue lagi nyoba menu latihan Sunto AI Coach. Jadi gue ngasih data gue, terus gue jawab pertanyaan tentang pattern latihan gue, dan nanti dia akan ngebentuk menu latihan yang disesuaikan based on AI. Dan menu yang gue coba itu enak karena dia menggunakan pendekatan secara psikologis, jadi seru deh. Jadi sehari itu gue dapat 2 menu lari, misalnya 45 menit ditambah additional 20 menit. Jadi ketika gue lari 30 menit, oh ternyata 5 kilo kayaknya masih oke nih. Tidur gue dari data morning report, tidur gue bagus, badan gue segar, heart rate gue oke. Kayaknya additional gue kerjain juga di 25 menit kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi psikologi gue itu nggak yang langsung lu hari ini lari, pagi ini lari 60 menit. Itu di otak gue kayak aduh, ini kurang lebih sekitar 10 kilo nih, atau sekitar 8 kilo nih kalau pace-nya gue turunin. Jadi kayak udah berat duluan. Tapi kalau di Sunto AI yang gue pakai, gue disuruh lari dulu misalnya kayak 5 kilo, terus rasain dulu kayak wah oke juga nih, masih oke nih, lanjut lah. Nanti akhirnya ujung-ujungnya tetap juga ngejar 8 kilo atau 10 kilo gitu. Jadi gue suka banget sama Sunto AI Coach. Untuk pelari kantoran ini nggak terlalu sporty ketika dipakai rapi, ketika dipakai jas atau kemeja kantor, kemeja rapi batik. Ini menurut gue masih oke banget karena dia firm banget sih, karena dia bahannya itu stainless steel, durable banget, gagah banget. Jadinya ketika dipakai baju yang rapi ini masih masuk sih, nggak terlalu sporty. So mungkin sekilas first look dan testimoni awal soal jam Sunto Restu. Dan biar kamu juga bisa punya referensi insight, oh kayaknya gue mau nyobain deh jam yang brandnya enggak mainstream. Ini nggak banyak orang tahu loh, karena ini awal mulanya itu kita dengarnya selain di GPS ya, itu di diving gitu, dan olahraga-olahraga ekstrim kayak bisa trail dan segala macam. Dan sekarang dia udah mulai masif juga ke road run. So gue happy banget dengan Sunto Restu. Oke, kalau tadi gue udah ngebahas sedikit tentang testimoni gue soal Sunto Restu 2 di pemakaian kurang lebih 2 minggu ini, sekarang gue membahas si cantik ini. Ini Sunto Spark. Gue suka banget warnanya. Gue sengaja pilih warna orange. Jadi dia warnanya tuh kalau nggak salah ada warna
putih, terus hitam sama warna orange. Gue sama Mama Labu milih yang samaan. Kita bener-bener Sunto Restu-nya samaan, Sunto Spark-nya samaan, dan kadang suka ketukar jadinya, jadi kita tandain dengan satu stiker kucing kayak gini. Dan ini dia looknya, gue suka banget. Ini cakep banget. Nih lu lihat sendiri. Gue gak nyesel sih untuk milih warna orange ini, karena orange, terus dia warna itu bukan orange hitam ya, tapi orange kayak warna apa ya, merah kecoklat-coklatan, marun yang lebih gelap gitu. Gue nggak tahu warna apa sih namanya, mungkin ada yang tahu komen aja, tapi ini perpaduan warna yang menurut gue jenius banget. Terus kecil kayak gini, jadi gue tinggal masukin ke pocket, masukin ke jika dibandingkan dengan yang gue pakai sebelumnya yang mereknya S, itu mirip juga kayak gini, tapi dari segi suara menurut gue sih yang S juga bagus, tapi yang ini menurut gue beda level sih. Terus yang paling penting adalah dari Sunto ini menurut gue keunggulannya salah satunya adalah kita bisa kustomisasi komennya. Jadi kanan kiri itu bisa dibedain. Jadi kanan sentuhan sekali, 2 kali, 3 kali, dan long press itu bisa diatur kanan dan kiri berbeda. Jadi kalau gue buat pelari kantoran, gue seneng karena untuk bagian kanan gue setting sesuai dengan kebutuhan ketika gue berlari. Jadi kayak sentuhan pertama misalnya pause and play, sentuhan 2 kali ya ganti lagu, 3 kali apa, longnya metronom, jadi nanti ketika lari gue bisa dipandu dengan metronom. Nah, sedangkan untuk yang kiri gue settingnya ini lebih ke kebutuhan gue sebagai orang kantoran. Jadi kayak misalnya angkat telepon, matiin telepon, dan segala macam. So menurut gue Sunto Spark ini oke banget sih, dan dia udah bisa kamu dapatkan karena ini udah launching dan sekarang udah masuk ke toko. Kamu bisa langsung beli aja di Sunto Indonesia Official Store offline-nya. Terus kamu juga bisa beli juga di official Shopee Sunto Indonesia. Di sana ada online-nya, dan biasanya kalau online kan ada diskonnya, jadi lumayan. So mungkin itu aja sedikit first look, dan tadi juga unboxing Sunto Restu dan Sunto Spark. Gue sih happy, Mama Labu juga happy, Lariway happy, kita bisa bekerja dengan Sunto bukan karena soal kontraknya aja, tapi memang kita ngerasain benefitnya, kita ngerasain apa ya, ini mempermudah hidup kita sebagai pelari kantoran, dan jam larinya itu nggak mengganggu. Maksudnya kalau ganti kan kadang suka aduh fitur ini nggak ada, fitur ini nggak ada, tapi so far ini memenuhi kebutuhan gue sebagai pelari dan juga orang kantoran. Apps-nya enak, simple, terus juga mudah dibaca, mudah dikonsumsi data-datanya. So ya, gue happy untuk menggunakan Sunto Restu dan Sunto Spark. So itu dia, kalau kamu suka dengan video first look unboxing kayak gini, monggo di push like-nya dong. Dan buat yang belum subscribe, ayolah subscribe biar Lariway bisa tumbuh lebih besar lagi, bisa ngasih info-info banyak untuk orang-orang kantoran. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.